Halo teman-teman semua, selamat datang di episode kedua pembahasan kita tentang saham. Pada episode 1 atau episode sebelumnya, kita sudah belajar mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Yang mana sudah saya sampaikan juga pada pembahasan-pembahasan berikutnya, kita akan lebih masuk ke dalam pembahasan berinvestasi saham dengan analisa fundamental, di mana kita melihat pergerakan perusahaan dan bagaimana pandangan pasar terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tersebut harganya akan naik dan turun dan sebagainya. Nah, tentu kalau teman-teman ingin investasi, terutama pada saham ya, pastinya teman-teman ingin ada keuntungan gitu ya, mendapatkan imbal hasil atau ya pokoknya uangnya bertambah gitu, karena inti dari investasi adalah itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari investasi saham akan kita bahas pada video kali ini. Di antaranya ada dua hal, yaitu berdasarkan dari capital gain, kita mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain atau pergerakan harga saham di pasar. Yang kedua dari dividen. Nah, kita akan bahas, kita mulai dari capital gain terlebih dahulu. Oke teman-teman, apa sih capital gain itu gitu ya? Nah, capital gain ini ya bahasa keren aja ya, sebenarnya capital itu kan kapitalisasi gitu ya, atau bahasanya ya harga perusahaan tersebut. Nah, gain itu ya penambahan. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan, teman-teman membeli sebuah perusahaan, nah itu ada harga yang teman-teman bayarkan. Misalkan teman-teman membeli perusahaan A dengan harga sahamnya pada waktu itu Rp500. Nah, berarti kapitalisasi pasarnya perusahaan tersebut pada waktu itu gitu ya, harganya adalah di Rp500 per lembarnya. Nah, kapitalisasinya akan bisa bertambah dan berkurang berdasarkan pergerakan perusahaan ataupun pandangan pasar terhadap perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut dikabarkan mendapatkan tender untuk menggarap sebuah jalan tol, misalkan seperti itu ya, dan dia menang berdasarkan proyek tersebut, diperkirakan akan mendapatkan keuntungan 1 triliun rupiah, misalkan seperti itu. Nah, maka secara nilai perusahaan kedepannya kan dia memiliki kas yang akan bertambah gitu ya, yaitu bisa menjadi harga perusahaannya akan naik karena ya dia memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi lagi gitu ya, karena di tabungan perusahaannya anggap aja gitu ya, ada pertambahan keuntungan misalkan 500 miliar dan sebagainya. Nah, maka yang awalnya Rp500 bisa menjadi Rp600. Nah, gain ini atau selisih ketika teman-teman membeli saham tadi Rp500 lalu tiba-tiba naik jadi Rp600, inilah yang bisa menjadi keuntungan bagi teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan dari capital gain ini, maka di sini tenor investasi atau bisa dibilang bagaimana teman-teman berinvestasi di sini itu bisa jauh lebih pendek gitu ya, karena perubahan harganya pada perusahaan itu bisa terjadi gitu ya, hitungan jam atau bahkan hitungan menit gitu ya. Karena misalkan tiba-tiba ada kabar berita apa, pasar akan berlomba-lomba untuk membeli, misalkan dia dapat kabar baru keluar di TV nih ya, pada jam ingin jual beli saham, ada kabar perusahaan tersebut mendapatkan proyek, maka tiba-tiba wah ini kalau saya beli berarti nanti ketika perusahaan ini bagi-bagi dividen, maka dividennya kan besar ke saya nih. Nah, perilaku pasar seperti ini maka berlomba-lomba untuk membeli. Nah, balik lagi ke bagaimana hukum pasar berlaku ya, di mana semakin banyak permintaan maka di situ harga akan semakin naik gitu ya. Kita sama saja pasar modal dan pasar yang ada di pasar itu juga sama gitu ketika jual beli. Nah, ini maka dalam hitungan menit akan bertambah terus. Nah, karena akan ada banyak permintaan ketika sudah angka 600, lalu orang yang mungkin pernah membeli di harga 400, saya mau jual deh, tapi kalau jualnya jangan di 600 gitu ya, saya jualnya di 700 deh. Lalu ada orang juga yang ingin beli tadi, wah kok ada orang yang jualnya 700, oke deh saya beli 700 deh, harga di 700 sudah habis gitu ya. Lalu permintaan lagi ada, wah harga 700 sudah habis, coba saya kasih tawaran deh, saya mau beli sahamnya di harga 800 gitu ya. Nah, maka naik-naik terus nih. Nah, kenaikan dan penurunan ini, penurunan gitu, bisa jadi juga ada penurunan gitu. Nah, itu dalam waktu menit, jam, dan ya bahkan bisa jadi detik ya. Ketika pergerakan saham ini dikabarkan bisa naik dan turun. Nah, maka ketika teman-teman ingin investasi di sini, mungkin perilakunya akan berbeda. Berbedanya adalah
ya teman-teman tidak menunggu untuk ada bagi hasil atau menunggu berapa bulan gitu ya, karena kemungkinan ketika ada naik lalu teman-teman nunggu lagi aja tidak dapat kabar itu dan tidak menjual sesegera mungkin, besoknya ternyata ada berita baru lagi, misalkan ternyata foundernya atau direkturnya ketahuan menggelapkan dana dan sebagainya. Nah, kabar negatif tersebut akan mempengaruhi perilaku pasar untuk segera menjual saham tersebut, karena dirasa, wah kalau udah ada penggelapan dana berarti kan dana perusahaan ada yang hilang nih, maka valuasi dari perusahaan juga pastinya ya tidak baik dan mungkin tidak sehat ke depannya, karena direksinya aja sudah melakukan penggelapan dana. Nah, perilaku pasar akan menjualnya, maka penurunan harga nih. Nah, pada posisi ternyata harga saham lagi turun, mungkin teman-teman akhirnya akan bisa jadi stagnan atau rugi, atau keuntungannya akan jauh lebih kecil. Nah, maka kalau teman-teman di sini ingin mendapatkan pendapatan dari investasi saham, terutama pada capital gain, maka disarankan untuk teman-teman untuk lebih aktif lagi melihat portofolio atau daftar saham yang teman-teman beli. Misalkan sudah melakukan pembelian saham di harga 500, cek lagi aja mungkin besoknya, oh ternyata sudah 600, atau besoknya lagi dicek lagi, oh ternyata masih 800 dan punya potensi untuk naik lagi trennya ketika banyak yang beli. Mungkin teman-teman bisa membuat keputusan untuk menjual saham tersebut. Dan begitupun ketika teman-teman membeli saham dan ternyata saham tersebut berhari-hari mulai turun, daripada teman-teman minusnya akan jauh lebih banyak, maka teman-teman bisa mengambil keputusan untuk segera menjualnya daripada nanti jatuh pada harga lebih rendah lagi, sehingga teman-teman akan jauh lebih besar kerugian membeli saham tersebut. Nah, atau yang biasanya kalau orang-orang keren, bahasanya keren adalah cut loss gitu ya. Jadi akan saya potong di harga segini deh. Misalkan tadi ya, ambil harga saham Rp500, terus besoknya turun Rp450, teman-teman mikir, ah biarin dulu aja deh, mungkin akan naik gitu ya. Lalu besoknya lagi turun Rp300. Nah, kalau teman-teman mungkin berpikir, wah kalau saya biarin lagi, nanti kan minusnya akan lebih gede ya, akan berkurang, mungkin besoknya lagi berkurang Rp50 lagi, ruginya Rp150 per lembarnya gitu ya. Padahal kalau kita beli saham pasti bukan mungkin per lembar, minimal satu lot di mana satu lot itu ada 100 lembar gitu ya. Dan mungkin orang-orang rata-rata ya kalau ada investasi bisa jadi ada 100 lot atau sebagainya gitu ya. Nah, padahal angka-angka ini kan ingat bahwa di investasi itu kita mainnya faktor kali ya. Jadi semakin besar dana yang teman-teman tempatkan juga rugi dan keuntungannya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, maka ketika turun, saya jual aja deh di harga 400 misalkan gitu ya. Nah, padahal besoknya lagi dia akan turun lagi nih 350. Nah, berarti teman-teman sudah lebih hemat ruginya gitu ya. Jadi ruginya mending rugi Rp100 daripada kalau teman-teman besoknya baru jual, mungkin ruginya udah Rp150. Nah, 150 padahal anggap aja Rp50 dikali satu lot itu ada 100, berarti udah rugi Rp5.000. Ah, kalau ternyata teman-teman investasinya di situ ada 1000 lot atau yang anggap aja 100 lot, itu udah rugi Rp500.000. Wah, kan lumayan gitu ya. Lalu kita akan bahas mengenai bagaimana teman-teman mendapatkan keuntungan melalui yang satunya lagi, yaitu dividen. Oke, kalau teman-teman ingin mendapatkan keuntungan berdasarkan karena dari dividen, maka itu mungkin bisa menjadi pilihan tepat dan paling aman bagi teman-teman untuk mendapatkan investasi yang nyaman gitu ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan harga, maka bisa jadi ada naik dan turun. Istilahnya ya mungkin tiap hari akan deg-degan. Tapi kalau kita nyari dari berdasarkan dividen, itu yang paling aman gitu ya. Karena kita cari saja perusahaan yang paling sering bagi-bagi dividen. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata dividennya rata-rata tiap tahun itu sekitar angka segini, per lembar sahamnya akan dapat segini. Nah, akan teman-teman punya data yang cukup, lalu bisa lebih tenang untuk keseharian teman-teman gitu ya. Ini cocok sekali dengan teman-teman yang mungkin ngapain ribet-ribet untuk melihat harga saham gitu ya. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa kalau teman-teman memang berharap mendapatkan keuntungan berdasarkan dividen, maka perusahaan yang teman-teman beli sahamnya terutama gitu ya, perusahaan yang memang rajin dividen, karena mungkin ada beberapa perusahaan yang
masih baru, misalkan kalau kayak kita lihat ya, yang lagi tren di 2020 apa 2022, saya lupa juga itu kapan listingnya, yaitu Goto gitu ya. Goto atau Bukalapak gitu ya, yang mana mereka masuk ke dalam pasar bursa, tapi mereka belum bisa memberikan keuntungan. Akhirnya kalau namanya belum bisa memberikan keuntungan kan tidak bisa memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Yang ada malah mereka masih merugi gitu ya. Karena mereka masih perlu berkembang. Nah, maka perusahaan-perusahaan seperti ini tidak cocok pastinya gitu ya. Karena ya kita lihat sendiri dia belum pernah ada keuntungan. Maka kalau teman-teman yang memang ingin mengincar mendapatkan keuntungan berdasarkan dividen, maka perusahaan ini tidak baik untuk dibeli. Nah, mungkin perusahaan tersebut jauh lebih baik ketika teman-teman beli untuk mendapatkan keuntungannya berdasarkan capital gain. Kalau teman-teman lihat Goto dan Bukalapak gitu ya, itu pernah ada harga di tertinggi, lalu turun lagi ke bawah, lalu dia naik lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa kalau mendapatkan keuntungannya berdasarkan capital gain, bisa jadi teman-teman beli di harga mungkin terendahnya dia menurut teman-teman dan ya pemikiran teman-teman gitu ya, bagaimana teman-teman berhitung kayaknya bakalan lebih rendah di sini deh gitu. Nah, teman-teman beli lalu tiba-tiba dia akan naik karena pasar juga mungkin mulai melirik itu, akhirnya teman-teman dapatkan keuntungan. Nah, bisa jadi kalau bilang capital gain ini ya kasarannya adalah orang-orang yang dianggap sebagai trader gitu ya, karena dia jual beli, keuntungannya dari jual belinya. Nah, sedangkan kalau teman-teman memang mencari dividen, nah ini ada saya sarankan mungkin perusahaan-perusahaan yang ada bahasanya yang namanya blue chip. Nah, mungkin teman-teman kalau bisa lebih jelas, teman-teman cari aja apa itu blue chip. Dan sederhananya dari saya, perusahaan-perusahaan blue chip ini adalah perusahaan yang top lah, atau perusahaan paling aman, yang paling sering bagi-bagi dividen. Terus kalau bangkrut pun kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Dan kapitalisasi pasarnya itu juga besar dan kemungkinan harganya tuh trennya itu jauh lebih banyak menaik daripada turun gitu. Nah, ini saham-saham blue chip terutama ya paling ditekankan adalah rajin bagi dividen. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat kayak perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen, teman-teman cari aja di Google perusahaan rajin bagi dividen, misalkan seperti Adaro, di mana malah setiap tahun itu ada 2 kali bagi dividen gitu ya. Terus ada bank-bank gitu ya, kayak ada Bank BCA, Bank Mandiri, dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli perusahaan yang mana investasinya itu ingin berdasarkan hasilnya dari dividen saja biar aman gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman ketika ingin mendapatkan keuntungan dalam investasi di pasar modal atau jual beli saham atau ya pasar saham gitu ya. Ada satu tadi capital gain, satunya lagi dividen. Nah, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungannya dari kedua hal ini karena tergantung teman-teman ingin menyebar portofolionya, belinya misalkan saya mau beli perusahaan yang rajin bagi dividen, lalu sebagian uangnya saya investasikan ke perusahaan yang masih harganya kecil dan berharap nanti ketika harganya naik saya jual. Itu juga bisa saja gitu ya. Nah, teman-teman tinggal menyebar portofolionya teman-teman. Tapi perlu teman-teman perhatikan ada kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Kelebihan dari capital gain akan sangat cepat untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga kelemahannya bisa jadi akan sangat cepat mendapatkan kerugian karena ya itu tergantung keputusan teman-teman gitu ya. Nah, sedangkan dengan dividen, kelebihannya teman-teman akan jauh lebih pasti mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang sudah teman-teman targetkan karena mungkin teman-teman sudah membaca bahwa tiap tahun perusahaan tersebut akan bagi-bagi dividen, bisa jadi sekali ataupun 2 kali. Yang jelas mereka sering membagikan hasil dari pendapatan perusahaan. Nah, memang itu adalah salah satu kelebihannya. Tapi kelemahannya adalah dana yang teman-teman tempatkan itu tidak bisa begitu cepat untuk teman-teman ambil gitu ya. Karena kalau misalkan dengan capital gain tadi, teman-teman masukkan dana, lalu ketika 1 hari atau 2 hari ataupun 1 bulan tiba-tiba ada peningkatan harga saham, teman-teman bisa langsung menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau di dividen ini, karena teman-teman mengharapkan bagi-bagi atau hasil rekapan perusahaan ya, jadi setelah laporan keuangan dibuat, lalu mereka menyetujui bahwa laba yang harus dibagikan kepada pemegang saham sekitar segini misalkan gitu ya, baru mereka bagikan. Nah, itu biasanya setahun atau ada yang 2 kali dalam setahun, tapi rata-rata memang setahun sekali
mereka membagikan. Maka dana yang teman-teman tempatkan lebih tidak fleksibel untuk diambil ya. Walaupun teman-teman bisa mengambilnya juga, tapi ya tidak mendapatkan keuntungan atau mungkin keuntungannya sangat tipis karena memang kadang perusahaan-perusahaan tersebut misalkan naiknya tidak terlalu banyak harganya gitu ya. Walaupun memang harganya bisa juga naik perusahaan tersebut dan teman-teman bisa mendapatkan capital gain. Tapi kalau teman-teman mengharapkan memang dari dividennya, maka ya balik lagi ke perilaku teman-teman berinvestasi tadi, tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk melihat harga saham yang naik turun, maka teman-teman harus menempatkan dana yang sekiranya dana yang tidak teman-teman gunakan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi memang benar-benar dana investasi atau dana yang diam, teman-teman biarkan untuk tidak digunakan dalam waktu dekat. Nah, itu adalah salah satu kelemahan ketika teman-teman mengandalkan dividen. Dan balik lagi, teman-teman tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan dari salah satunya, tapi teman-teman bisa menggunakan kedua tadi, kedua hal dari capital gain dan juga dari dividen untuk teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dividen pun ini nanti ada beberapa hal ya, ada dividen dari perusahaan itu bisa jadi dalam bentuk keuangan yang istilahnya memang uang yang ditransferkan, ada juga dividen yang berupa pembagian saham lembar baru dan sebagainya, yang jelas itu bisa diuangkan kemudian hari dan itu hasil dari laba perusahaan. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas di video kali ini, dan mungkin di video berikutnya teman-teman bisa akan lebih mendalami bagaimana memulai berinvestasi, bagaimana membeli perusahaan, dan bagaimana mengamati perusahaan tersebut baik atau tidak. Itu akan kita pelajari di episode-episode selanjutnya, dan di episode ini memang kita hanya mempelajari dari mana sih ketika teman-teman berinvestasi saham, labanya dari mana gitu, atau keuntungan teman-teman dapatkan dari mana, yaitu dua tadi, dari naik dan turunnya harga saham atau bisa dibilang capital gain, dan orang-orang yang bermain di sini biasanya disebut sebagai trader, dan ada juga yang sebagai ya benar-benar investor pada perusahaan atau pemilik perusahaan, di mana dia mengandalkan dividen dari perusahaan. Dan teman-teman sebenarnya bisa menjadi dua sekaligus gitu ya. Ketika memang harga perusahaan naik ya silakan teman-teman jual, atau teman-teman mau simpan seterusnya untuk mendapatkan dividen dan sebagainya, itu tergantung pada keputusan teman-teman. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.